Analisis ukuran partikel menggunakan Sieve-Shaker. Metode Sieve-Shaker merupakan cara mekanis untuk menentukan distribusi ukuran partikel suatu bahan padat berdasarkan prinsip pengayakan bertingkat. Dalam metode ini, sampel ditempatkan pada susunan ayakan dengan ukuran mesh berbeda, dari yang paling besar di atas hingga yang paling kecil di bawah. Alat Sieve-Shaker kemudian diketarkan secara mekanis, sehingga partikel-partikel dengan ukuran lebih kecil dapat lolos melalui ayakan yang sesuai dengan diameternya. Hasil pengayakan menunjukkan persentase berat partikel yang tertahan pada masing-masing ukuran ayakan, sehingga dapat diketahui distribusi ukuran partikel dan diameter rata-rata partikel atau DAV. Metode ini sederhana, akurat, untuk partikel berukuran kasar, biasanya lebih dari 44 mikrometer, serta memberikan gambaran karakteristik fisik, bahan seperti keseragaman ukuran, dan tingkat kehalusan yang penting dalam formulasi sediaan farmasi. Prinsip dan metode Sieve-Shaker. Ukuran partikel adalah besar kecilnya butiran serbuk yang ditentukan berdasarkan kemampuan partikel melewati ayakan dengan ukuran tertentu menggunakan alat Sieve-Shaker. Satuan ukuran partikel dalam penggunaan alat Sieve-Shaker biasanya dinyatakan dalam mikrometer atau mesh. Misalnya, ayakan 100 mesh berarti memiliki 100 lubang per inci. Prinsip dasar dari metode pengayakan menggunakan Sieve-Shaker adalah pemisahan partikel padat berdasarkan perbedaan ukuran dengan memanfaatkan serangkaian ayakan bertingkat dan gerakan mekanik getaran. Yang pertama, pemisahan berdasarkan ukuran. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan partikel padat menjadi beberapa kelompok atau fraksi berdasarkan ukuran diameter butirannya. Ayakan atau sieve memiliki lubang mesh dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua, penyusunan ayakan bertingkat. Ayakan disusun secara vertikal atau bertingkat, mulai dari ukuran mesh atau lubang terbesar di bagian atas, berurutan hingga ukuran terkecil di bagian yang paling bawah. Pan atau penampung diletakkan di dasar untuk mengumpulkan partikel yang lolos dari ayakan terkecil. Yang ketiga, aplikasi getaran mekanik. Sieve-Shaker menghasilkan gerakan mekanik, vibrasi, getaran, atau gabungan dengan gerakan horizontal atau mengetuk. Gerakan ini berfungsi untuk melemparkan partikel dan menggerakkannya secara terus-menerus di atas permukaan ayakan. Yang keempat, proses lolos dan tertahan. Partikel yang ukurannya lebih kecil dari lubang ayakan akan lolos dan terjatuh ke ayakan di bawahnya. Partikel yang ukurannya lebih besar dari lubang ayakan akan tertahan di permukaan ayakan tersebut. Yang kelima, fraksi ukuran. Setelah waktu pengayakannya ditentukan selesai, partikel sampel akan terdistribusi dan terbagi secara otomatis, di mana setiap ayakan menahan fraksi partikel dengan rentang ukuran yang seragam. Hasil ini kemudian ditimbang untuk menghitung persentase distribusi ukuran partikel dalam sampel. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil pengayakan antara lain jumlah beban sampel, durasi getaran, amplitudo atau intensitas getaran, arah gerakan ayakan, kondisi higroskopis atau elektrostatis dari partikel, bentuk partikel, dan kebersihan atau memblokir mesh. Hubungan ukuran partikel dengan kecepatan pelarutan obat. Ukuran partikel obat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan yang bersentuhan dengan pelarut menjadi lebih besar, sehingga pelarut dapat dengan mudah menembus dan melarutkan partikel obat. Sebaliknya, partikel yang lebih besar memiliki luas permukaan yang relatif kecil, menyebabkan proses pelarutan berjalan lebih lambat karena pelarutnya hanya dapat berinteraksi dengan bagian permukaan luar partikel. Hubungan ini sesuai dengan hukum Nash-Whitney yang menyatakan bahwa laju pelarutan berbanding lurus dengan luas permukaan zat padat yang bersentuhan dengan pelarut. Oleh karena itu, serbuk obat dengan ukuran partikel lebih halus akan memiliki kecepatan pelarutan yang lebih tinggi dibandingkan serbuk dengan partikel kasar. Dalam formulasi obat, kontrol terhadap ukuran partikel ini menjadi penting agar proses pelarutan dan penyerapan obat di dalam tubuh dapat berlangsung secara optimal. Cara kerja Sieve-Shaker. Cara menggunakan alat Sieve-Shaker dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Penyusunan ayakan. Susun ayakan secara bertingkat dari atas ke bawah. Ayakan yang memiliki diameter lubang paling besar diletakkan di bagian paling atas, sedangkan ayakan dengan diameter lubang paling kecil diletakkan di bagian paling bawah. 2. Pemasukan sampel. Masukkan sampel berupa sedimen ke dalam ayakan paling atas yang memiliki diameter lubang paling besar. 3. Pemasangan pada alat. Letakkan susunan ayakan tersebut di atas alat Sieve-Shaker. Tutup bagian atas dengan penutup yang tersedia pada alat Shaker agar ayakan tidak goyah dan mencegah tumpahan sampel. 4. Pengaturan waktu pengayakan. Tekan tombol start atau display untuk mengatur waktu pengayakan sesuai kebutuhan atau lama waktu yang diinginkan. 5. Menyalakan mesin. Hidupkan mesin dengan menekan tombol start atau resume agar proses pengayakan dimulai. 6. Pengambilan dan pengamatan hasil setelah waktu pengayakan selesai dan mesin berhenti. Keluarkan susunan ayakan satu persatu. Amati hasil sedimen yang tertinggal pada setiap ayakan. Hasil dari ayakan dengan diameter lubang paling kecil dimasukkan ke dalam cawan atau pan. 7. Penimbangan dan perhitungan. Timbang berat hasil sedimen dari setiap ayakan. Setelah itu, hitung persentase kehalusan fraksi partikel halus berdasarkan berat sedimen yang tertinggal di tiap ayakan. Perawatan Sieve-Shaker. Agar alat Sieve-Shaker tetap berfungsi dengan baik dan tahan lama, lakukan perawatan sebagai berikut. 1. Pembersihan pemakaian. Setelah alat digunakan, segera bersihkan seluruh saringan menggunakan sikat halus untuk menghilangkan sisa-sisa sampel. Setelah itu, tiup bagian saringan dengan kompresor udara agar benar-benar bersih. 2. Pelumasan bagian bergerak. Olesi atau lumasi bagian-bagian alat yang bergerak secara berkala dengan oli pelumas agar komponen tidak cepat aus dan tetap berjalan lancar.
3. Pemeriksaan baut dan pengencangan. Periksa seluruh baut pada alat, pastikan semua baut dalam keadaan kencang. Jika ada yang kendur, segera kencangkan untuk menghindari getaran berlebih atau kerusakan. 4. Penyesuaian getaran dan kebisingan. Jika alat bergetar terlalu keras atau menimbulkan suara bising, putar sedikit tiang penggantung agar posisinya sejajar dengan sentrik. Atur juga ruang kosong antara sentrik dan coakan alas pengguncang agar tidak terlalu rapat untuk mengurangi kebisingan. Kesimpulannya, metode Schuh-Secker merupakan cara mekanis untuk menentukan distribusi ukuran partikel dengan prinsip pengayakan bertingkat dan getaran mekanik. Partikel kecil akan lolos ke ayakan bawah, sedangkan partikel besar tertahan di atas, sehingga diperoleh ukuran partikel yang seragam. Ukuran partikel berpengaruh langsung terhadap kecepatan pelarutan obat. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaannya, sehingga pelarutan berlangsung lebih cepat sesuai dengan hukum Nash-Whitney. Dengan demikian, Schuh-Secker berperan penting dalam mengontrol ukuran partikel agar pelarutan dan penyerapan obat dalam tubuh menjadi optimal.